Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ediska, NIM 2017143275 dari kelas 6C PGSD Pengembangan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester di mana yang diampu oleh Ibu Mega Prasahamni. Baiklah, sebelum saya menjelaskan, saya akan membacakan satu puisi. Langit biru, cahaya terang. Assalamualaikum, selamat siang. Semoga berkah sepanjang waktu. Bintang berkelip, bersinar tanpa lirik. Berbuat baik walaupun sedikit itu baik. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan. Di mana yang pertama itu, kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran? Menurut pendapat saya, kenapa seorang guru harus melakukan pengembangan? Karena mengembangkan bahan ajar adalah ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Guna menghasilkan tamatan yang mempunyai kemampuan sesuai standar kompetensi lulusan, diperlukan pengembangan pembelajaran untuk setiap kompetensi secara sistematis, terpadu, dan tuntas atau master learning. Dalam pengembangan pembelajaran terdapat dampak positif dan negatifnya, di mana dampak positif pengembangan pembelajaran itu yang pertama itu sebagai perencanaan secara akal sehat untuk mengidentifikasi masalah belajar dan mengusahakan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan suatu rencana terhadap pelaksanaan, evaluasi, uji coba, umpan balik, dan hasil lainnya. Di mana dampak negatifnya itu seperti tidak terlaksanaan dalam pengembangan pembelajaran, tidak dapat melakukan proses yang sistematik meliputi identifikasi masalah tersebut. Dan dampak negatifnya itu tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jadi, seorang guru harus memerlukan pengembangan pembelajaran, di mana serangkaian proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pengembangan. Yang pertama itu faktor internal. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam semua faktor tentu saja memiliki kendalaan besar dan kecilnya. Kendala sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kemampuan membaca kondisi lingkungan baik alam maupun stakeholder. Nah, di sini maksudnya pemetaan kendala semakin cermat dan terperinci semakin memudahkan pelaksanaan karena kendala yang akan terjadi telah diprediksikan sebelumnya walaupun tidak sama persis. Yang selanjutnya itu kesadaran, di mana kesadaran merupakan pengertian yang berhubungan potensi-potensi kewajiban seperti ingatan menghubungkan suatu hal di mana dalam pengertian sehari-hari disebut kesadaran dalam hal ini. Yang selanjutnya itu bakat dan minat, di mana seorang guru itu sebelum melakukan pengembangan itu harus memiliki bakat dan minat dalam dirinya sendiri, sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Untuk menentukan keberhasilannya sangat ditentukan oleh bakat, karena faktor bakat merupakan salah satu yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya itu motivasi, di mana seorang guru harus mengembangkan pembelajaran itu harus memiliki motivasi terlebih dahulu, karena suatu proses psikologi mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Baiklah, sesudah motivasi itu, yang kedua itu faktor eksternal, faktor luar, di mana yang pertama itu kita harus melihat dulu latar belakang pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar dalam meningkatkan sumber daya manusia. Selanjutnya, pengalaman. Sebelum melakukan pengembangan pembelajaran, seorang guru harus memiliki pengalaman terlebih dahulu.
Mungkin itu saja faktor-faktornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 3, di mana sebutkan apa saja yang bisa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar dan beri alasan saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan. Selain mengembangkan bahan ajar, seorang guru dapat mengembangkan potensi-potensi lainnya berupa pengembangan pada diri sendiri, di mana sangat penting bagi seorang guru harus mengembangkan diri seorang anak, yaitu dengan adanya keahlian dalam diri seorang anak tersebut. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sebutkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan pada soal nomor 4, di mana saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Langkah pertama itu menganalisis kurikulum. Langkah pertama ini ditunjukkan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan ajar untuk mencapai hal itu. Maka kita meski mempelajari 5 hal sebagai berikut. Pertama, standar kompetensi, di mana kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai setiap semester. Kedua itu kompetensi dasar, sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi tersebut. Ketiga, indikator untuk ketercapaian hasil belajar, kompetensi yang spesifik yang dapat dijadikan acuan kriteria penilaian dan penentuan kompetensi tindakannya seorang tersebut. Keempat, materi pokok. Yang keempat itu materi pokok, dan selanjutnya itu langkah kedua, menganalisis sumber belajar. Kriteria sumber belajar dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Caranya adalah dengan menginventarisasikan ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan. Langkah ketiga itu memilih dan menemukan bahan ajar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada langkah-langkah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada jawaban nomor 5. Jika seorang guru melakukan pengembangan bahan ajar, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatannya? Kalau menurut pendapat saya, yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan itu yang pertama itu kesiapan diri terlebih dahulu, mampu atau tidaknya untuk melakukan pengembangan tersebut. Dan yang kedua itu mempersiapkan apa yang akan dikembangkan selanjutnya. Dan yang ketiga itu mungkin motivasi yang lebih luas lagi untuk melakukan pengembangan tersebut. Dan yang terakhir itu ya adalah kreatif. Kita sebagai calon guru itu harus kreatif dalam melakukan pengembangan tersebut, agar pengembangan yang kita lakukan itu lebih baik dan bagus dan menarik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.